Oke, ini HP Redmi 7 yang kita ganti baterainya. Lalu ini baterai aftermarket bermerek Raki Panda yang akan kita pasang, serta obeng dan mata bautnya. Kita akan ganti baterainya karena sudah soak. Sebelum itu kita buka dulu casingnya dari HP-nya. Oh iya, sebelum kita mulai prosesnya, kita akan ganti baterainya, copot yang lama, bersihkan bekas lem, lalu pasang baterai baru. Setelah itu unlock bootloader, pasang TWRP, custom kernel, lalu pasang custom ROM sama GApps. Oke, kita mulai prosesnya sekarang. Pertama buka dulu bagian back covernya, karena ini lemnya sudah nggak kuat lagi, jadi mudah saja tinggal saya cuekkan pakai kuku seperti ini. Tinggal tarik, lalu buka baut yang ada di bagian plate-nya, apa namanya, plastik plate. Tinggal tarik, disconnect kabel fingerprint scanner. Kita cabut dulu baterainya dan biarkan tidak ada daya yang mengalir selama 5 detik. Oke, kita cabut bagian kabel mainboardnya sama subboard, serta kabel penghubung charging board dan motherboard. Orang biasa bilang kabel antena. Oke, setelah itu kita buka baterainya dengan cara yang tidak biasa, karena sudah rusak ya bodo amat, tinggal kita bikin bengkok pun tidak peduli. Oke, karena ini lemnya banyak berserakan, jadi saya bersihkan dulu sampai bersih. Oke, ini HP-nya setelah dibersihkan dari bekas residu lem karena baterai HP-nya tadi. Kenapa baterai di sini lagi dah? Oke, kita pasang yang baru bermerek Raki Panda ini. Kita pastikan muat. Oke, muat. Tinggal kita pastikan rata. Lalu ini kabelnya agak kepanjangan dari baterai aslinya. Kita lipat bentar. Oh iya, jangan ditiru ya. Ini lupa kalau harusnya tidak boleh colok kabel baterai ke motherboard tanpa colok kabel sebelumnya, yaitu motherboard dan subboard. Ini hanya untuk testing. Dilipat dulu kabelnya biar pas. Setelah diratakan semua kabelnya, alhamdulillah HP-nya hidup. Tulisan muncul Redmi. Tapi kasusnya di sini Redmi-nya boot loop. Awalnya saya tidak tahu penyebabnya. Dan setelah membiarkan boot sampai 5 abad, akhirnya HP-nya masuk juga ke sistem. Dan ternyata boot lagi 3 abad. Setelah 2 abad HP-nya sudah masuk sistem. Kita tinggal masuk ke setting, nyalakan developer option, lalu ke setelan tambahan, ke opsi pengembang, lalu nyalakan OM unlocking untuk mengizinkan UBL pada sistem, lalu matikan mode pesawat dan matikan wifi, hanya nyalakan data seluler. Pastikan sudah masukkan SIM yang aktif dan ada paket internetnya. Kali ini saya akan pinjam kartu SIM punya ibu saya. Pastikan USB debugging hidup, pilih OK.
Lalu kita ke Mi Unlock Status. Di sini kita pilih setuju dan tambahkan akun dan perangkat. Lalu centang dulu, baru pilih Sign in with Google. Oke, sudah ditambahkan, berhasil tulisannya. Lalu kita hubungkan HP ke laptop menggunakan kabel USB, kabel charger. Kita ketikkan perintah adb devices untuk mengecek apakah HP telah terdeteksi oleh sistem komputer atau tidak. Kalau ada peringatan di HP, klik allow. Oke, di situ udah muncul ada perangkatnya, berarti sudah terdeteksi. Sebelum semua ini, pastikan sudah backup data. Oke, lanjut. Di sini tinggal buka Mi Flash Unlock Tool, lalu buka Mi Flash Unlock.exe. Pilih Allow Access. Lalu pada HP, buka pengaturan ke akun Xiaomi, pilih icon scan untuk di atas, pilih setuju, izinkan, lalu scan layar di laptop. Setelah berhasil login ke akun Mi, kita ketik di terminal adb reboot bootloader untuk merestart HP ke mode fastboot. Oke, HP-nya berhasil masuk. Kita ketikkan fastboot devices untuk mengecek apakah perangkat fastboot sudah dideteksi oleh laptop. Oke, sini udah ada tulisan unlock, kita tinggal pencet unlock, lalu tunggu timernya, countdownnya, pencet lagi unlock anyway, tunggu lagi countdownnya, usahin. Oke, kita pencet unlock devices, tunggu prosesnya selesai. Dan alhamdulillah UBL-nya berhasil, teman-teman. Lalu HP-nya akan restart dan mereset data-data di HP. Makanya sudah saya ingatkan sebelumnya, wajib backup. Oke, setelah setup MIUI-nya, MIUI dengan penuh ampas dan sampah, kita masuk lagi ke developer option. Kita nyalakan USB debugging, pilih OK. Lalu hubungkan lagi HP ke laptop menggunakan kabel charger. Kita pilih file transfer. Oke, pada laptop kita buka adb terminal. Kita ketikkan adb devices seperti biasa untuk mengecek apakah HP sudah dideteksi dengan baik. Centang dan pencet OK. Ini katanya tidak terotorisasi, kita cek lagi adb devices.
dan ternyata sudah terdeteksi. Oke, siapkan micro SD minimal 8 GB, lalu colokkan ke adapter atau ke port SD card laptop. Untuk kita isi file twrp, custom kernel, custom ROM, dan gapps. Dan juga berguna untuk membackup email. Kita ambil filenya dulu, lalu kita nanti akan pindahkan ke sini. Sebelumnya kita format dulu, jaga-jaga biar tidak ada kesalahan nantinya. Pilih start, oke, checklist data. Kita ambil dulu file-file yang dibutuhkan. Lineage ini kita pencet klik kanan lalu copy, pergi ke SanDisk lalu paste, dan tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah proses sampai 5 abad yang saya tunggu sudah selesai, kita masuk lagi, kita eject dulu USB-nya, SD card-nya, maksud saya, karena dipakai adapter kayak USB jadinya. Oke, tinggal cabut SD card-nya, lalu masukin ke HP yang ingin kita custom ROM tadi, yaitu HP Redmi 7 atau Redmi Y3. Setelah dimasukkan, kita pasang lagi casingnya karena backdoornya udah burik kayak sistem pemerintahan Indonesia. Oke, kita hubungin lagi kabel USB ke laptop. Oke, di sini muncul lagi, kita centang lalu oke, lalu file transfer. Ketik ADB devices untuk memastikan. Oke, terdeteksi. Lalu kita masukkan lagi ke fastboot dengan mengetik ADB reboot bootloader. Dan menunggu. Oke, HP-nya sudah masuk fastboot. Kita ketikkan fastboot devices untuk mengecek apakah HP yang di mode fastboot sudah terdeteksi oleh laptop ini. Oke, sudah terdeteksi. Kita close dulu terminalnya. Kita masuk ke file manager, lalu masuk ke folder custom ROM tadi. Klik kanan VB Meta sama TWRP, copy. Lalu di shortcut kita pencet klik kanan lalu open file location. Di sini kita pastekan dua file tadi. Pilih continue. Lalu ketika sudah siap, kita rename file TWRP-nya dengan karakter lebih mudah, TWRP ONC misalnya. Karena HP ini bercodename ONC. Oke, kita close semua. Masuk ke terminal lagi. Kita butuh text command-nya, disable AVB. Kita Ctrl A, Ctrl C. Lalu kita pastekan ke terminal ini, lalu enter. Oke, finish ininya, berarti sukses. Bukan ini sukses isi 2. Lalu kita ketikkan lagi fastboot flash recovery twrp onc.img sesuai nama twrp yang sudah kalian rename tadi. Lalu setelah siap, kalian cek enter. Oke, finish, berarti sudah sukses isi 2 ini. Kita ketik fastboot boot twrp onc.img lalu enter, dan otomatis HP kalian akan reboot ke TWRP. Oke, ini HP-nya sudah masuk lah. Kita restart lagi. Rupanya HP-nya ke enkripsi
Kita coba masukin password terakhir yang pernah kita masukin dan ternyata gagal. Kita coba lagi dan ternyata gagal. Kita masuk aja dulu ke menunya, wipe, lalu pilih format data, ketik yes, lalu pencet checklist, dan sudah terformat serta kunci-kunci tadi yang enkripsinya sudah juga diformat. Kita factory reset, oke. Lalu kita wipe sistem data cache ART Dalvik. Lalu kita swipe to wipe. Kita back. Oke, ini internalnya masih 0 MB, belum kedetek. Kita restart lagi TWRP nya, ke reboot, lalu ke recovery. Setelah muncul logo Redmi dan menunggu, semoga gak bootloop. Akhirnya masuk ke TWRP lagi dan tidak ada lagi kunci untuk dekripsi. Oke, ini internal storage-nya udah kedeteksi 32 GB. Kita pertama backup dulu, yaitu boot, DTBO, EFS, modem, dan VB Meta. Itu berjaga-jaga agar partisinya tidak rusak nanti. Lalu kita swipe to backup. Pastikan di select storage-nya kita sudah pilih micro SD. Swipe. Lalu tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, kita back. Lalu kita ke seksi install. Kita pilih install image. Lalu pilih ke folder tadi. Kita pertama DTBO, pilih DTBO, lalu kita swipe. Setelah selesai, pilih back lagi. Pilih boot.img, pilih ke boot, lalu kita swipe. Itu kernelnya dua-duanya. Oke, setelah itu kita install zip, lalu pilih lineage, pilih add more zips, lalu pilih gapps, lalu kita swipe dan tunggu prosesnya. Ini dia urutan file mana dulu yang harus di flash. Setelah selesai, kita wipe cache dan Dalvik. Lalu kita restore hanya EFS dan modem saja. Yang bagian kernelnya tidak usah. Lalu kita swipe to restore. Muncul error, nggak tahu kenapa, tapi restore-nya berhasil. Kita pilih back. Lalu kita pilih ke install section lagi, ke install image. Lalu kita pilih TWRP, ke recovery untuk berjaga-jaga agar TWRP-nya tidak hilang. Lalu kita swipe to confirm flash. Cobalah. Oke, setelah selesai flash TWRP-nya, kita back lalu reboot ke sistem. Oke, di sini kita sudah masuk ke lineage OS-nya. Kita lakukan setup. Pertama kita pilih start. Pilih English US. Kita skip karena memang udah dilepas SIM cardnya.
kita pilih skip lagi. Di sini waktu dan harinya kita pilih WIB karena saya tinggal di Pulau Sumatera. Kita cari, payah kali nyarinya seperti jejak korupsi di Indonesia walaupun terang-terangan. Oke, ini udah nemu Jakarta, lalu kita pilih next lagi. Kita pilih skip karena data-datanya masih ada di laptop. Oke, kita centang semua, kita pilih next. Bisa aja yang opsi kedua dimatiin kalau mau, tapi saya hidupkan. Pilih next, nggak usah centang, pilih next. Kita matiin ini untuk spy Google-nya. Kita pilih next, kita skip, nanti kita atur pinnya. Timnya kita bisa pilih tema gelap atau tema terang. Next, navigationnya kita bikin 3 tombol karena saya nggak pandai main gesture. Oke, kita pilih start dan penampakan HP yang suci dari najisnya MIUI. Oke, kita pilih setting dulu, matiin vibrate dan haptiknya, ke sound, vibration and haptics, touch feedback kita matikan. Oke, nggak ada lagi suaranya. Tap and clicking sound juga kita matikan. Lalu kita cek versi Android-nya. Kita cek dulu emailnya aman atau enggak. Dan setelah dicek emailnya aman. Oke, kita cek Android-nya. Dan versi Android-nya Android 14. Dan ternyata setelah 2 hari HP-nya malah boot loop. Setelah saya coba flash firmware malah gagal. Setelah saya diagnosa, ternyata IC eMMC-nya yang rusak. Lanjut part 2 pekan depan.